Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan simulasi tentang rangkaian relay dan IR infrared. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Insan Pranawa dari 1T4 Teknik Komputer A yang ingin menjelaskan simulasi tentang rangkaian relay dan IR infrared. Rangkaian relay dan rangkaian conditioning adalah rangkaian yang biasanya mengubah sinyal dengan cara yang diinginkan untuk lebih mempermudah pengukuran sinyal atau membuatnya lebih stabil. Untuk sistem sinyal conditioning ini harus mengonversi sinyal arus ke arus tegangannya. Sinyal conditioning ini umumnya digunakan menghilangkan beban. Itu penjelasan dari sinyal conditioning, dan kemudian saya akan menjelaskan cara kerja dari beberapa komponen yang ada di sinyal conditioning. Pertama, di rangkaian relay conditioning ada fototransistor. Di bagian komponen ini merupakan komponen yang dapat mengubah energi cahaya menjadi listrik dan penguat internal yang terintegrasi. Ini menjadikan sensitivitas kepekaan fototransistor ini terhadap cahaya jauh lebih baik dari komponen pendeteksi cahaya seperti LDR cahaya yang akan diterima di fototransistor. Di fototransistor akan menimbulkan arus pada daerah basisnya dan menghasilkan penguatan arus hingga ratusan kali untuk cara kerja dari fototransistor. Untuk cara kerja dari fototransistor ini hampir sama dengan transistor pada umumnya, di mana arus transistor dikalikan untuk memberikan arus pada kolektor, namun khusus fototransistor ini basis dikendalikan oleh jumlah cahaya diterima atau inframerah yang diterima. Oleh karena itu, pada umumnya secara fisik fototransistor hanya memiliki dua kaki yang memiliki dua kaki, yaitu kolektor dan emitor, sedangkan terminal basisnya berbentuk lensa. Atau simulasi ini berbentuk tuas berfungsi untuk sensor pendeteksi cahaya, atau kalau di simulasi ini sebagai pengatur cahayanya. Pada prinsipnya, apabila terminal basis pada fototransistor menerima intensitas cahaya yang tinggi, maka arus yang mengalir dari kolektor emitor akan semakin besar. Kemudian pada komponen kedua, ada potensimeter, adalah sebuah resistor 3 terminal dengan sambungan yang membentuk pembagi tegangan. Pembagi tegangan yang nilai resistensinya dapat diatur sesuai keinginan potensiometer, termasuk salah satu jenis transistor yang dapat diubah pada nilai eksistensinya. Secara struktur, potensiometer ini terdiri dari 3 kaki terminal dengan sebuah tuas yang berfungsi sebagai pengaturnya. Untuk cara kerja dari potensiometer, potensiometer ini terdiri dari elemen resistif yang membentuk jalur atau truk melingkar dengan terminal di kedua ujungnya, sehingga satu terminal lainnya adalah wiper yang digunakan menarik turunkan tuas untuk elemen resistennya. Dalam pergerakan inilah yang mengakibatkan naik turunnya pada potensiometer. Tuas ini adalah yang bernama wiper. Untuk komponen yang ketiga, IC komparator adalah sebuah IC yang memiliki fungsi yang membandingkan dua jenis kekurangan dapat pada kedua input tersebut. Komponen komparator atau IC komparator ini memiliki dua input, yang input positif dan input negatif. Untuk cara kerjanya dari IC komparator ini biasanya kerja berdasarkan tegangan pada masuk di kedua input. Jadi ketika tegangan pin positif ini lebih kecil dari pin negatif, maka outputnya yang dihasilkan komparator ini akan menghasilkan output negatif. Jika positif pada input lebih besar dari tegangan negatif input, maka output komparator ini akan bernilai positif. Kemudian terdapat jaringan pull up. Untuk jaringan pull up ini mempunyai
fungsi sebagai pengaman untuk rangkaian batasannya. Fungsi jaringan pull-up adalah untuk mengatasi pada industri rangkaian suatu agar mendefinisikan menjadi sinyal high and low. Di dalam rangkaian relay ini juga terdapat beberapa komponen lain selain fototransistor, yaitu ada potentiometer, komparator, potentiometer, resistor, dioda, volt. Selanjutnya, kemudian untuk rangkaian relay mempunyai beberapa komponen, yaitu dioda, kapasitor, regular relay yang dikatakan sebagai salah satu komponen pengambil arus listrik karena dengan adanya relay ini kita bisa mendapati listrik pada arus besar namun bisa dikendalikan dengan arus T0. Cara kerja sebuah relay sendiri yaitu pada saat kumparan elektromagnetik yang dibagikan dalam relay ini dapat sebuah logam yang dialiri oleh aliran arus listrik, maka secara otomatis akan muncul sebuah medan magnet yang bersifat sementara. Di dalam medan magnet ini akan menarik tuas sehingga akan merubah posisi dari kontak switch ke terminal open or close. Termale sendiri ini adalah sebuah kondisi di mana relay belum menerbitkan sebuah tegangan dan tuas berada pada kondisi normal dan kontak open. Kemudian untuk normally close, yaitu di mana relay sudah diberikan tegangan dan tuas berada di kondisi menari pada kontak tertutup. Kemudian dengan cara kerja sebuah relay dan rangkaian conditioning dapat dilihat dari berikut. Ketika relay daya 12 volt, ketika daya relay 12 volt, maka akan menuju ke dioda dan menuju ke regulator dan ke kapasitor. Ketika menuju ke kapasitor 1, mereka akan menghasilkan tegangan 11,2,5 volt. Ketika menuju ke regulator, maka akan mendapatkan tegangan sebesar 4,73 volt. Karena dalam regulator ini mempunyai nilai atau disering menjadi 5 volt. Tapi ada juga relay yang 12 volt, maka disering bisa mencapai 11 lebih dari relay yang 5 volt. Menuju ke kapasitor 1, maka akan menghasilkan tegangan 15 volt. Maaf, tadi tegangan 11,25 volt. Ketika menuju ke kurikulum, maka akan mendapatkan sekitar 4,7 volt. Dalam The Creator ingin membuatkan nilai atau diseri menjadi lymphoid. Sekian simulasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.